kalau saya setuju reforma agraria itu dikeluarkan dari bank tanah. Karena terlampau berat bank tanahnya untuk melaksanakan tugas itu. Sementara reforma agraria ini juga sangat penting. Ini sudah diperjuangkan dari tahun 60. Mengapa Prof memilih untuk adanya lembaga baru daripada kemudian memasukkan ini yang menurut Prof tadi dari awal kan sudah mengatakan aturannya udah bagus, sudah kuat. Fungsi dari bank tanah ini terlampau berat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum aja sudah ada 24 poin. Ya, yang satu poinnya aja berat, nyiapin jalan tol aja misalnya. Ya kan, itu udah berat tuh. Menyiapkan kawasan industri itu sudah sangat berat. Ini ada 24 hal. Saya pesimis tuh. Begitu juga dengan hasil ini tanah terlantar. Saya pesimis. Ini. Begitu pesimisnya juga di mana? Apakah ya karena nggak banyak tanahnya. Kalau pemirsa, pro kontra posisi bank tanah dikuatkan atau kemudian objek reforma agraria dikeluarkan di bank tanah masih saja bergulir hingga saat ini. Mahkamah Konstitusi belum membuat keputusan mengenai uji materi, permohonan uji materi terhadap salah satu pasal di UJK terkait dengan bank tanah. Kali ini di Open Minded kita akan membahasnya bersama dengan Prof. Kurnia Toha, ahli hukum agraria yang juga menjadi salah satu saksi ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Prof. Kurnia, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Open Minded Diskursus Network. Selamat siang. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, Prof, saya ingin tahu posisi Prof. Menguatkan bank tanah atau dibiarkan begini saja atau justru tidak dibutuhkan? Jadi begini ya. Nah, bank tanah ini dilihat dari dasar hukum itu sudah sangat kuat tuh. Jadi dasar hukumnya kan Undang-Undang Ciptaker ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Kemudian diatur lebih lanjut dalam PP ya. Ini PP 64 ya, tahun 2021. Lalu kemudian dirubah? Lalu dirubah lagi gitu kan. Artinya ini dasar hukumnya sudah kuat. Ya. Dan bank tanah ini dia punya fungsi menurut saya sangat penting juga gitu, yaitu menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum ya, untuk kepentingan sosial, untuk pemerataan ekonomi, kemudian untuk konsolidasi tanah, untuk reforma agraria. Nah, jadi ini tugas yang sangat berat untuk bank tanah. Jadi bank tanah ini kita perlukan karena kalau tidak ada bank tanah, maka harga tanah ini bisa liar ya. Jadi banyak spekulasi tanah. Jadi salah satu fungsi dari bank tanah itu dia mencegah spekulasi tanah. Dia menyiapkan tanah supaya pembangunan berjalan lancar. Nah, problemnya adalah bagaimana dia bisa menjamin ketersediaan tanah itu. Nah, jadi menurut saya kita butuh bank tanah ini. Yang penting adalah bagaimana dia bisa berjalan efektif. Dan transparan, mungkin seperti itu ya? Ya tentu, tentu harus transparan. Oke, Prof. Salah satu yang kemudian diujikan oleh para pemohon uji materi tersebut adalah dikeluarkannya reforma agraria, TORA ya. Tanah objek reforma agraria dari bank tanah seperti itu. Padahal kemudian di sisi lain malah justru reforma agraria ini diperlukan untuk kemudian menjamin bahwa akan selalu ada keberpihakan bank tanah terhadap kepentingan publik, yakni minimal 30% diperuntukkan untuk reforma agraria. Tanggapan Prof bagaimana? Seperti saya sampaikan tadi ya, fungsi dari bank tanah ini terlampau berat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum aja sudah ada 24 poin. Ya. Yang satu poinnya aja berat, nyiapin jalan tol aja misalnya. Ya kan, itu udah berat tuh. Menyiapkan kawasan industri itu sudah sangat berat. Ini ada 24 hal ini. Lalu dia dapat tanahnya dari mana? Dia menjamin itu. Untuk kepentingan sosial macam-macam itu luas sekali kan. Pemerataan ekonomi. Ini kan luas ininya. Nah, ditambah reforma agraria. Nih reforma agraria selama ini aja sudah dari tahun 60 itu nggak berjalan dengan benar. Gitu. Ditambah lagi ini bank tanah yang sudah
begitu banyak tugas, ya, plus lagi reforma agraria. Yang BPN yang diberi tugas untuk melaksanakan reforma agraria sudah berapa puluh tahun nih, ini 25 tahun lebih nggak berhasil. Gitu. Nah, jadi kalaupun reforma agraria dikeluarkan dari Bank Tanah, maka tetap harus ada ini lagi, gitu loh. Harus ada lembaga baru lagi dong. Lembaga baru makin banyak atau lembaga baru di atau Indonesia bagian khusus dari BPN yang memang mengolah itu, mempunyai tugas itu. Oke, justru itu Prof, informasinya adalah argumentasinya adalah karena kita ini hanya berdua ya Prof. Ya. Harapannya tadi kami sudah mengundang KPA tapi masih belum bisa hadir. Inginnya ada cover both side seperti itu ya. Ini kan tergantung kebijakan dari negara. Mau ditempatkan di mana saja. Ini reforma agraria itu. Kalau fokus di situ, jadi menurut saya ya, reforma agraria nggak akan bisa jalan kalau dia menjadi bagian-bagian. Bagian-bagian dari tugas. Kalau 30% kan bagian dari tugas. Jadi 70% gunain untuk kepentingan lain dong. Ya kan? 30% ini. Sementara yang diperoleh oleh Bank Tanah aja berapa hektarnya aja kita persisnya nggak tahu berapa banyak. Baru 30%. Itu di dalam peraturan. Dalam pelaksanaannya kita juga nggak tahu. Gitu. Jadi khusus untuk reforma agraria itu perlu kebijakan ya, politik hukum yang benar-benar firm, benar-benar kuat. Karena reforma agraria di berbagai negara sebagian besar itu gagal semua. Gitu. Jadi sejarah yang selama ini berhasil itu adalah Jepang. Oke. Nah, dan Taiwan. Itu pun ada campur tangan dari sekutu. Karena Jepang kalah perang, maka Jenderal MacArthur yang memimpin ini reforma agraria. Jadi kalau saya setuju reforma agraria itu dikeluarkan dari Bank Tanah. Karena terlampau berat Bank Tanahnya untuk melaksanakan tugas itu. Sementara reforma agraria ini juga sangat penting. Ini sudah diperjuangkan dari tahun 60. Ini nggak jalan-jalan. Jadi ini perlu kesungguhan. Apa mendirikan lembaga baru atau bikin deputi khusus atau apa khusus di BPN. Kalau anggaran, kalau mau BPN itu dulu saya kan 5,5 tahun di BPN. Dulu ini Prona itu 800.000 satu tahun aja nggak tercapai. Tiba-tiba ini Pak Jokowi punya program PTSL bisa 5 juta ini sertifikat dan per tahun. Dan berjalan walaupun sampai sekarang masih banyak ya. Tentu dengan segala macam kekurangan tapi itu jalan. Dan anggaran yang dikeluarkan itu triliunan, 6 triliunan tambahan anggaran BPN itu 5 atau 6 triliun. Kalau itu dilakukan untuk reforma agraria duit itu. Berapa banyak udah tanah yang bisa dibagikan kepada masyarakat yang ini. Kalau duit itu dibelikan tanah aja sudah banyak, apalagi kalau ditambah tanah hasil HGU atau HGB yang tidak diperpanjang, ada dari sengketa, dari kawasan hutan, dari segala macam, dari macam-macam tanah lagi. Dan lain sebagainya. Jadi tugas ini Bank Tanah itu bisa tugas yang lain, masih banyak tugas lain. Itu. Apa Prof udah sempat analisa beberapa tahun ini kinerja Bank Tanah seperti apa? Begini, asumsi saya ya. Asumsi saya dia juga kesulitan untuk mendapatkan tanah. Karena kan berharapnya dari tanah ini, tanah terlantar, dari kawasan hutan. Sudah berapa banyak kawasan hutan yang dikasih ke Bank Tanah? Saya pesimis tuh. Begitu juga dengan hasil ini, tanah terlantar. Saya pesimis. Ini. Begitu pesimisnya juga, di mana? Apakah ya karena nggak banyak tanahnya. Hasil tanah terlantar tuh nggak banyak. Karena begitu jangan terlantar masih digugat lagi. Ada beberapa Prof yang masuk dalam pengelolaan Bank Tanah karena Bank Tanah ini bukan tanah-tanah di Bank Tanah bukan aset tapi lebih kepada inventory. Ada beberapa di antaranya selain tanah terlantar adalah tanah yang habis masa haknya. Begitulah. Tapi habis masa haknya itu kan kalau masih digunakan dan masih sesuai kan harus diperpanjang. Iya, diperpanjang ditaruh HPL dulu lalu kemudian dimohonkan hak di atas HPL. Itu kalau udah ambil oleh Bank Tanah. Tapi kalau yang pemegang hak masih memperpanjang kan nggak boleh ditolak. Iya. Landasannya adalah HPL dan pemegang hak menjadi priority begitu untuk kemudian mendapatkan bisa menolak.
Belum lagi kita bicara nanti oleh Bank Tanah diapakan tanahnya? Dikerjasamakan dengan pihak swasta. Dikerjasama dengan pihak swasta, lalu kemudian juga dilanjutkan dari penguasa yang lama begitu, pemegang hak yang lama, mohon maaf. Menurut saya Bank Tanah itu harus konsentrasi untuk kepentingan umum. Contohnya apa tuh, Prof? Ya kepentingan publik, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, itu yang jadi tugas-tugas negara, gitu. Kalau untuk kepentingan swasta itu berikutnya lah, gitu loh. Berikutnya boleh tidak usah dilepas, tetap aja dia ada. Kenapa? Karena mungkin tanah itu memang lebih cocok untuk swasta, ya kan? Tanah di suatu wilayah jauh, hanya swasta yang bisa memanfaatkan secara efektif, dia yang punya modal, ya itu lebih bagus diberi ke swasta. Nah, tapi untuk tanah-tanah yang lebih cocok untuk kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat lain, ya lebih cocok untuk masyarakat. Kan Bank Tanah non profit. Ya. Iya, kalau non profit harusnya berarti untuk kepentingan rakyat dong lebih diutamakan. Jangan diinikan untuk kepentingan pengusaha dong. Pengusaha belakangan lah. Gitu. Karena itu lebih cocok untuk pengusaha untuk poin itu. Oke. Nah, jadi walaupun sudah ada undang-undang, sudah ada PP gitu ya. Ini tetap harus lebih detail lagi, didetailkan bagaimana ini. Ini untuk tanah tipe ini untuk siapa? Untuk tanah seperti ini untuk siapa? Lalu Bank Tanah apa cuma nunggu aja? Nunggu dapat gusuran tanah, lungsuran tanah dari lembaga lain. Karena harusnya dia bisa membeli juga dong. Iya kan? Namanya bank kan begitu. Dia investasi juga. Gitu. Tapi kalau dia membeli, duitnya dari mana kan gitu? Ya, pertanyaannya gitu, ya dari negara lah. Negara sudah memberikan dari awalnya 2,5 T menjadi 1,5 T yang diterima oleh Bank Tanah, dan itu sudah dikelola oleh Bank Tanah sejak 5 tahun yang lalu. Dan Bank Tanah akhirnya hidup dengan seperti itu dan bisa survive. Itu bagaimana tanggapan Prof? Ya masalahnya dia itu kan bukan survive. Ya. Tapi dia menjamin ketersediaan tanah. Gitu. Ya kan? Kalau dia survei dengan dana itu, lalu dia dapat tanah bekas tanah terlantar, lalu dikerjasamakan swasta, dijual lagi ke swasta, ya jelas saja survive. Tapi tujuan dia didirikan untuk kepentingan umumnya di mana? Untuk kepentingan masyarakatnya di mana? Ini kan lembaga negara. Kalau lembaga negara konsentrasinya harus untuk kepentingan publik dong. Untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan untuk cari profit, bukan curi apa. Jadi bagaimana cara Bank Tanah misalnya memanfaatkan tanahnya? Dia bisa jual, dia bisa kerjasama. Kerjasamanya seperti apa? Tadi bilang bahwa HPL, di atas HPL HGB gitu, ininya. Atau HGU atau apa pakai. Kan sama aja. Lo kasih HGU ke orang, misalnya kan, lalu apa sistemnya? Terima pajak aja, atau apa? Oke. Jadi Prof melihat masih banyak yang tidak jelas. Ya banyak yang nggak jelas dalam PP ini. Apakah harus diperjelas dengan peraturan? Peraturannya harus jelas. Peraturannya harus jelas. Sekarang gini, kita bicara pasal 33 ayat 3 kan selalu begitu kan? Ini pasal 33 ayat 3 tanah, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Kan batu ujinya kan kemakmuran rakyat. Nah, kalau HPL dikerjasamakan lalu dapatnya sedikit, makmur rakyat kan nggak bisa. Kan harus dilihat mana yang bisa dapatnya banyak sehingga rakyat makmur. Sekarang pola kerjasamanya sudah begitu nggak? Dalam Bank Tanah sendiri ada 3 kementerian yang melakukan pengawasan, begitu komite. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian PU, dan Kementerian ATR BPN. Menurut Prof, apakah itu tidak cukup melakukan pengawasan atas kinerja Bank Tanah untuk memastikan bahwa memang itu pro rakyat, bahwa itu memang pengelolaannya transparan, begitu, bahwa tidak untuk kepentingan pribadi, tidak untuk keuntungan segelintir golongan? Ya tentu bisa, pengawasan itu bisa, tapi kan pengawasannya lebih bersifat administratif. Dan sepanjang tidak melanggar undang-undang, dia nggak melanggar, dia sewa nggak melanggar, dia kerjasama nggak melanggar kan, dia jual nggak melanggar, secara hukum nggak melanggar dia. Tapi kan kalau ini tujuan apa sih tujuannya sebenarnya? Tujuannya kalau balik ke ininya ke atas, ya kemakmuran rakyat.
Nah, kerjasama jual segala macam itu sudah bisa memakmurkan rakyat apa enggak? Sekarang gini, dengan sistem HGU misalnya, HGU seperti sekarang, negara dapat apa dengan HGU? Dapat pajak kan? Berapa besar pajaknya? Gitu. Misalnya 5%, 10%. Berarti 90% yang dapat siapa? Pengusaha. Lu mau memakmurkan rakyat dengan pola seperti itu. Begitu juga dengan HPL. Kan udah banyak contoh nih. HPL, HGB di atas HPL. Coba dapat berapa negara dari HGB? Karena itulah hadirnya Bank Tanah untuk kemudian tapi mengurangi disparitas itu. Nggak diatur bagaimana pola kerjasamanya. Ya kan, sehingga bebas saja dia. Nah, harus diatur. Yang kita ini pemilik. Bank Tanah itu mewakili rakyat sebagai pemilik tanah. Ya kan? Kalau dia beli, duit itu duit rakyat. Jadi dia mewakili rakyat. Untuk apa? Untuk makmur rakyat. Jadi kalau dia kerjasama apapun ujinya makmur nggak? Lu sebagai pemilik masa lu dapat 10% atau 20%? Orang yang kerjasama dapat 80%. Itu pemilik apa? Lu pengontrak dong kalau kayak gitu. Lalu idealnya seperti apa, Prof? Menurut Prof Kurnia begitu? Ya begini ya. Jadi tanah ini ada yang berasal dari tanah yang dikuasai negara. Ya kan? Artinya hutan itu kalau negara. Yang kemudian dilepaskan. Nah ini enggak, sekarang katakanlah hutan. Itu kan punya negara. Gitu. Lalu tanah hasil tanah telantar kan sudah jadi tanah negara. Artinya sudah full itu milik negara. Dan negara mewakili rakyat. Nah, sebagai pemilik untuk tanah-tanah ini harusnya menurut saya harusnya itu adalah pemilik dapat lebih banyak daripada ini. Daripada yang mengolah. Ya dong. Misalnya kalau joint venture, kerjasamanya bentuk joint venture, ya kita pemegang saham di atas 51% dong. Ya dong. Kalau bagi hasil kita dapat 51% ke atas dong. Karena kita pemilik, baru rakyat makmur. Kan begitu. Jadi bukan hanya dapat sekian, tapi kalau dihitung persentase cuma berapa persen. Cek aja coba. Iya, dengan hadirnya Bank Tanah ini, menurut Prof, apakah tidak tujuannya sebenarnya memang seperti itu, menjadi menjadi wakil sekarang gini, negara untuk memperjuangkan ya semua kementerian-kementerian lembaga-lembaga negara bunyinya begitu semua. Tapi nyatanya ini enggak gitu loh. Makanya harus diatur konkret. Kalau enggak dia berdiskresi sendiri tuh. Aturan konkretnya seperti apa menurut ya seperti saya bilang tadi, kalau tanah-tanah yang sudah dikuasai negara, baik itu kawasan hutan, tanah yang tidak diperpanjang, tanah yang hasil konflik, tanah yang hasil itu berarti sudah sepenuhnya dikuasai oleh negara. Maka itu dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bisa dikasih kepada orang yang membutuhkan tanah, bisa digunakan untuk proyek-proyek pemerintah, gitu. Kalau kerjasama dengan swasta, maka Bank Tanah harus dapat lebih besar bagiannya. Kalau saya mengusulkan alternatif joint venture harus di atas 50%. Karena kita pemilik, kita harus punya saham di atas 50%. Kalau dia bagi hasil, begitu juga harus di atas begitu. Baru bisa. Kalau cuman dapat pajak, dapat ini, cuma dapat persen-persen kecil, nggak akan makmur rakyat. Tapi berarti Prof ini kalau saya melihat Prof Kurnia malah justru memang menyatakan bahwa Bank Tanah itu memang perlu. Cuman harus diatur lebih detail. Seperti itu. Pandangan Prof, kalau memang perlu begitu, apakah Prof yakin bahwa dengan adanya Bank Tanah ini maka konflik-konflik agraria nanti ke depannya akan bisa terkurangi begitu? Kalau memang ini tanah-tanah yang diperoleh Bank Tanah ini itu digunakan untuk kepentingan rakyat, kan rakyat melihat, oh ya udah dimanfaatkan untuk rakyat, ya pasti berkurang. Tapi kalau dia cuma menerima, ini Bank Tanah misalnya terima bekas kawasan hutan, ini kawasan hutan tadinya sudah bersengketa dengan masyarakat. Ya diperoleh oleh Bank Tanah, sengketa lagi. Bank Tanahnya sama masyarakat. Begitu juga dengan tanah bekas HGU. HGU ini bersengketa dengan masyarakat, baik masyarakat maupun masyarakat adat. Dikasih ke Bank Tanah, ya sengketa lagi. Nah, tapi harusnya ya, kalau kita bersengketa antara negara dengan rakyat,
Kan negara adanya untuk rakyat. Gitu. Ya utamakan dong untuk rakyat. Kan gitu. Kecuali rakyat yang rakus tanah yang datang. Kalau rakyat miskin, rakyat butuh tanah. Kan kenapa nggak dikasih? Karena kalau rakyat dikasih dia makmur, kan negara juga makmur. Oke. Simpelnya kan begitu. Sengketa nggak ada karena dia sudah dikasih. Misalnya. Kan begitu. Oke, Prof, sebagai pakar hukum agraria, salah satu hak yang akhirnya dipilih untuk dikelola oleh Bank Tanah karena dengan alasan tidak ada batas waktu begitu adalah HPL. Begitu HPL itu nanti bisa di atasnya hak apa saja di luar daripada hak permanen, yakni hak milik begitu. Bahkan nanti ketika masuk dalam tanah objek reforma agraria atau TORA itu akan ditempel dulu HPL di atasnya, yakni hak pakai, dan tetap menjadi hak pakai hingga minimal 10 tahun untuk kemudian membuat masyarakat ini punya daya tawar begitu. Jadi kalau langsung dikasih hak yang permanen bisa jadi dijual. Ini karena memang tujuannya adalah membuat agar tanah ini menjadi tidak timpang kepemilikannya begitu. Pandangan Prof. Dulu perumnas ini lokasinya jin buang anak tuh. Nggak ada orang mau di situ. Jadi yang mau siapa? Pegawai negeri rendahan yang mau. Rumahnya tanda kutip lokasinya jauh gitu. Di HPL kan tuh. Ini HPL kan, HPL Perumnas. Sampai sekarang masih banyak HPL tuh. Sudah berapa puluh tahun. Ini kan rakyat Indonesia, WNI Indonesia. Kenapa lu masih pegang HPL-nya? Kenapa nggak lepas aja jadi hak milik? Gitu loh. Nah, jadi tujuan HPL supaya jangan dijual, pemberdayaan masyarakat dulu, itu bagus. Tapi jangan disimbangin. Nanti bisa jadi ganti pengusaha, kemudian dia berpikir ini bagus juga tanah ini kalau kita bikin ini one stop living kompleks gitu. Ada mall, ada hotel, ada apa. Lalu HPL tanah yang dikasih ke rakyat tadi dalam rangka reforma agraria mau diambil. Sengketa akhirnya. Tapi kalau kita berpikir, nih saya lembaga negara nih, ya kan, dibentuk untuk membantu rakyat yang memang tidak punya tanah dalam rangka reforma agraria, dalam rangka yang lain-lain gitu. Nah, saya HPL itu supaya menjamin jangan sampai dijual, jangan sampai di ini. Setelah itu lepas dong. Kalau udah ini bagus lepas, kenapa lu pegang terus? Sehingga 30 tahun kemudian harus perpanjang lagi, harus ada izin lagi, harus surat lagi, segala macam kan. Untuk tanah-tanah di atas HPL tersebut begitu ya. Hak atas tanah di atas HPL benar, tersebut. Begitu juga dengan kalau di atas HPL untuk kepentingan bisnis. Kita perlu sampaikan kepada orang-orang yang beli. Misalnya dibikin untuk apartemen, kan harus dikasih tahu pada beli ini HPL, itu nanti Anda habis bisa aja nggak diperpanjang, kan bisa begitu. Jadi dia udah tahu resikonya dari awal. Jangan orang merasa dibohongin gitu. Iya. Contoh-contoh HPL yang terus kemudian yang kita punya ya. Kalau tidak salah kan adalah Badan Khusus Batam begitu ya. Ada juga Kemayoran seperti itu. Dan ini rencananya akan menjadi giant HPL sehingga penguasaan negara atas tanah tersebut untuk kemaslahatan rakyat masih tetap dipegang oleh negara begitu. Pandangan Prof. Jadi gini ya. Pertama HPL itu tadi kan misalnya mencegah supaya tanah tidak dijual. Karena maksudnya supaya dimanfaatkan dengan hak bagus. Atas tanah di atas HPL maksudnya. Iya, ini supaya tanah, karena kalau dikasih milik kan dia jual, takut kan, makanya di HPL kan dulu supaya nggak jual. Tapi kemudian harus dilepas dong. Kan begitu. Atasnya ada hak HGB, ada HGU atau hak pakai begitu di atas HPL kan itu tersebut. Tadi kan tergantung goalnya kan, tergantung goalnya. Goalnya pertama, ini contoh tadi kan gitu, bahwa HPL ini di HPL kan dulu nggak langsung kasih ambil supaya jangan dijual, kan? Tapi bisa juga ini dalam kerangka kerjasama, ya kan, kerjasama bisnis lah, dengan pihak swasta. Ini saya tanya. Ini saya HPL supaya nanti 30 tahun masih milik negara juga. Gitu. Selama 30 tahun negara dapat apa? Ngapain nunggu 30 tahun? Gue maunya sekarang kok.
Saya maunya mulai HPL sekarang, gue kerjasama, saya udah dapat 50% lebih. Kalau itu bisa dilakukan, Prof masih melihat ini tidak baik atau justru Yang mana? berubah? Kalau itu kemudian HPL di atasnya HGB, lalu kemudian HGB-nya dikerjasamakan dan uangnya menjadi milik negara, menurut Prof bagaimana? Tergantung berapa banyak duitnya. Kalau duitnya sedikit, gue bilang itu nggak ada guna, nggak tercapai pasal 33-nya. Oke. Gitu loh. Jadi semua rujukan harus kembali ke pasal 33 pastinya. Iya dong. Ya? Oke, lu kerjasama HPL, lahirlah HGB, lahirlah HGU. Pertanyaannya kan seolah-olah dengan HPL ini tanah tetap dikuasai negara. Lu udah dikuasai orang 30 tahun kok. Misalnya kan 25 tahun. Nah, selama 25 tahun negara dapat apa? Iya kan? Yang paling penting mulai sekarang nih, saya HPL kan. Oke, kita kerjasama HGU. Dari hasil gua dapat berapa? Kan gitu ininya. Ini apa manfaatnya? Nanti nggak usah perpanjang ya nanti. Oke. Tiba-tiba ganti penguasa diperpanjang juga. Ya bisa jadi kan. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Cuman dapat berapa pajak, dapat uang apa nggak tahu. Oke. Masalahnya Bang Tanah punya kemampuan nggak melakukan itu gitu. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita reforma agraria, gitu ya, sebagian besar itu nggak berhasil di berbagai negara, itu nggak berhasil. Nah, kita akhirnya dari BPN nggak berhasil, pindah ke Bank Tanah. Tapi aturannya begitu juga. Pada dasar dua BPN nggak ada 30%. BPN dulu berapa aja yang ada bisa di reforma agraria kan, gitu. Tapi nggak terlaksana. Terlaksananya kecil-kecil gitu. Nah lalu sekarang 30% dari kecil ya nggak terlaksana juga. Kalau dia punya duit banyak, ya, dia punya tanah banyak, dia punya kemampuan manajemennya ya oke. Tapi saya pesimis dengan begitu karena begitu banyak tugasnya dia, kemudian duitnya 1-2 T. Rencana-rencana terkait dengan memperbaiki atau memaksimalkan hukum agraria kita sedang terus dilaksanakan begitu. Perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria akan dilakukan seperti itu. Idealnya menurut Prof Kurnia harus diapakan Bank Tanah ini agar keinginan kemudian mewujudkan apa yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu akan tercapai melalui Bank Tanah ini. Nah, sekarang bagaimana supaya Bank Tanah itu bisa banyak manfaatnya, ya kan gitu. Pertama, Bank Tanah ya harus punya tanah, kan itu. Baik diperoleh dari yang tadi, dari tanah telantar, kawasan hutan macam-macam, maupun dari dia beli, kan gitu. Nah, setelah dia punya tanah, ini ya, tentu kan butuh manajemen, butuh orang yang memang profesional, bisa bagus kerja, penuh integritas, transparan, dan sebagian besar harusnya tanah ini digunakan karena ini lembaga negara adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Konsentrasinya ke sana. Bukan untuk ngambil untung, tapi bagaimana dia bisa, kalaupun ada untung, untungnya banyak. Bagiannya dia, seperti saya sampaikan tadi. Itu dalam PP tidak tersebut? Nggak ada. Itu. Kan tulisannya cuma kerjasama dengan pihak lain. Macam kerjasamanya seperti apa? Nah PP dong ini. Kerjasama misalnya joint venture dengan saham mayoritas dipegang oleh Bank Tanah. Kan gitu. Kerjasama bagi hasil. Dengan bagi hasil mayoritas milik Bank Tanah. Kan jelas. Kalau seperti itu apa nanti tidak bersinggungan dengan Danantara Aset Management, Danantara Investasi Management begitu? Kan lain. Ini kan menjamin ketersediaan tanah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau Danantara kan bisnis, urusan dia bisnis. Pandangan Prof mengenai Bank Tanah yang merupakan lembaga yang sui generis ini apa Prof? Nggak ada masalah. Artinya bagus-bagus saja ya. Artinya harapannya dengan Bank Tanah ini kan tanah tersedia, spekulasi tanah itu ini bisa apa? Bisa tertekan begitu ya, bisa diminimalisir ya. Tapi apa Bank Tanah punya kemampuan? Nih sekarang bandingkan aja lah. Ya, katakanlah developer itu sudah melaksanakan Bank Tanah lama. Coba, maksudnya gimana Pak? Coba kita lihat aja. Ya. Developer itu dia pembebasan tanah berapa ribu hektar. Yang dia bangun berapa? Ya, yang dia bangun berapa? Lalu yang nggak dibangun berapa? Nah,
Ini kan sama aja Bank Tanah dia. Akibatnya apa? Orang lain mau beli di situ udah nggak bisa. Pengusaha lain, developer lain udah nggak bisa, udah kuasai dia semua. Dia nggak bangun. Ini kan harusnya Bank Tanah bisa masuk di situ. Bank Tanah bisa masuk di situ. Baik. Kalau kemudian Bank Tanah kita harus sedikit harus mencontoh lah negara lain, menurut Prof, mana negara ideal yang memiliki bank tanah serupa seperti kita ini harus kita jadikan contoh atau referensi paling tidak. Jadi menurut saya banyak ya ini. Misalnya Amerika. Amerika itu dia bank tanah itu pertama dia bisa memperoleh tanah karena untuk tanah-tanah yang nggak bayar pajak, ya kan? Jadi dia nggak bayar pajak bisa diambil. Kemudian dia menggunakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jadi eminent domain dia beli. Jadi bukan ngambil begitu aja, gitu loh. Itu sama juga seperti sama bank juga tanah dengan kita, gitu loh. Nah, cuman kan mereka sudah kuat. Ininya, manajemennya bagus, modalnya bagus, gitu. Jadi apa yang harus dikuatkan dari bank tanah ini menurut Prof? Pertama, aturannya ini lebih supaya jelas ini berpihak untuk kepentingan rakyat. Oke. Itu nggak boleh ngambang-ngambang. Nggak boleh ngambang-ngambang. Karena kalau ngambang-ngambang kerjasama, dijual beli, lalu belinya di apa? Lu jadi lembaga bisnis, iya kan? Kalau jual beli lu jadi lembaga bisnis dong. Yang pertama seperti itu, yang kedua tidak boleh menjadi lembaga bisnis, mungkin seperti itu ya? Ya karena dia bukan profit. Kalau dia mau bisnis jadi profit dong. Kalau bukan profit berarti bukan lembaga bisnis. Jadi tidak mengutamakan jual beli. Iya. Gitu. Dia mengutamakan kerjasama yang lebih banyak untungnya bagi dia. Mengutamakan untuk kepentingan pemerintah. Gitu loh. Sehingga pemerintah perlu ngebangun tanahnya tersedia dengan tidak bayar mahal. Karena kan pemerintah nggak boleh juga ngambil tanah rakyat kan. Tetap harus bayar. Dan rakyat itu harus dibayar dengan yang adil. Nah, kenapa Bank Tanah bertindak? Kan dia beli sekarang, bukan 10 tahun kemudian. Mungkin tanah diperlukan 10 tahun kemudian. Tanahnya sudah ada sekarang. Kan begitu Bank Tanah. Bukan dia nunggu tanah terlantar lalu dijual lagi ke pengusaha lain, gitu. Atau ada lagi ini di HPL kan, lalu berhasil lah dikasih HGB, tapi dapatnya berapa? Kan itu harus diatur seperti itu. Dan seperti apa selayaknya antara Bank Tanah dengan ATR BPN RI ini memiliki apa hubungan yang seperti apa begitu? Ya. Ini kewenangannya harus lebih dipertegas ya. Sampai di mana kewenangan ATR? Ya kan, sampai mana kewenangan dari Bank Tanah? Misalnya ATR ngatur mengenai perencanaan pertanahan. Dia ngatur Bank Tanah ngatur perencanaan pertanahan juga. ATR pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dia juga ini Bank Tanah ngatur juga. Ini kan bisa kompleks. Reforma agraria ATR juga begitu. Nah, sampai di mana ATR? Sampai di mana ini? Gitu. Agar tidak ada tumpang tindih. Supaya nggak tumpang tindih. Karena kalau tumpang tindih kan menjadi tidak efektif dan boros. Tenaga boros, anggaran boros, hasil nggak efektif. Oke. Masukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait uji materi ini? Ya, menurut pendapat saya ya. Jadi Bank Tanah ini diperlukan, tapi perlu diatur lebih jelas lagi ininya. Dan kalau reforma agraria masih tetap di Bank Tanah, menurut saya itu nggak boleh 30%, dia harus menjadi yang utama, gitu. Nah, atau sebaiknya dikeluarkan ini menjadi apakah dia satu bagian khusus di BPN dengan penekanan program. Kalau kita itu udah mau ya seperti saya bilang tadi, 800.000. Ini sertifikat per tahun berubah jadi 5 juta. 5 juta, iya. Dari anggaran cuma berapa, berubah jadi berapa triliun. Itu karena tekad itu memang ini. Sungguh-sungguh. Kalau tekadnya ya akhirnya cuman ada di peraturan. Peraturan itu nggak bisa merubah perilaku orang. Kita rubah bagaimanapun peraturan, kalau niat ini nggak kuat, nggak berubah. Baiklah. Prof Kurnia Toha, terima kasih sudah sharing mengenai view-nya mengenai Bank Tanah. Silakan singkat. Bank Tanah itu perlu dikasih uang supaya dia bisa beli tanah. Sudah ada itu alokasinya. Ya, kalau cuma 1T, 2T kurang lah. Baiklah kalau begitu. Saya Vesy Alfami. Selamat siang, sampai jumpa.